Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajihah Syarifah, NIM 19 10 70 10 10. Saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kalian bisa memanggil saya Wajihah ataupun Syarifah. Saya berasal dari kelas 1901A, jurusan Ilmu Komunikasi. Lalu saat ini saya sudah menginjak semester 6. Nah, saya kali ini akan membuat video mengenai elemen-elemen programming untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi siaran televisi. Untuk itu, sebelum kita mengetahui elemen-elemen programming, sebaiknya kita mengetahui apa sih programming itu terlebih dahulu. Nah, programming itu merupakan sebuah proses atau suatu proses untuk menyeleksi ataupun menjadwalkan suatu program yang dilakukan oleh programmer. Jadi, secara sederhana, programming itu dapat dilihat sebagai suatu proses untuk menyeleksi, memilih, membuatkan suatu program, menjadwalkan program, maupun mengevaluasi suatu program ataupun jadwal. Nah, programming itu dianggap sangat penting. Mengapa? Karena programming itu dapat menentukan berapa banyak jumlah halayak ataupun audiens yang dapat kita capai, sehingga ketika kita melakukan suatu programming dengan sangat baik dan jumlah halayak atau audiens yang kita capai itu sangat banyak, berarti programming yang kita lakukan itu merupakan berhasil. Sehingga itulah kenapa programming itu sangat penting dilakukan. Karena itulah dibutuhkan sebuah strategi untuk mencapai tujuan dari programming tersebut. Nah, strategi programming itu adalah sebuah cara atau proses di mana kita menentukan ataupun memanajemen program-program yang akan kita lakukan, sehingga tujuan yang akan kita lakukan yang udah kita tentukan dari awal tadi bisa tercapai. Nah, tujuan dari produksi televisi itu adalah tujuan dari suatu program televisi adalah untuk mempengaruhi halayak. Nah, maka sangat penting untuk kita bisa mencapai tujuan tersebut. Untuk itulah kita harus mengetahui atau kita harus menentukan strategi dari programming terlebih dahulu. Nah, menentukan strategi tersebut. Dalam menentukan hal tersebut, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih kemauan dan keinginan dari halayak banyak. Nah, terkait dengan hal tersebut, Sidney W. Head mengemukakan 5 elemen penting untuk kita bisa mengetahui strategi programming, yaitu yang pertama ada compatibility atau kesesuaian, di mana kita sebelum menjadwalkan suatu program kita harus mengetahui halayak ini jam-jam kerjanya bagaimana. Kita harus menentukan terlebih dahulu compatibility, kesesuaian, sesuaikah program yang kita tayangkan dengan apa-apa yang menjadi kegiatan atau jadwal sehari-hari halayak. Misalkan kita ingin menjalankan suatu program keluarga nih. Nah, program keluarga berarti kita harus mengetahui jam-jam kapan atau waktu-waktu kapan keluarga itu bisa kumpul. Kita harus mengetahui kegiatan sehari-hari halayak, seperti misalkan jam kerja mereka, waktu makan mereka, waktu istirahat mereka, waktu bersantai mereka. Nah, lalu yang kedua ada habit formation atau membangun kebiasaan. Nah, kebiasaan ini bisa dibentuk dari kita memprogram suatu acara. Nah, akan tetapi dari ditayangkan suatu program itu kan dapat membentuk suatu kebiasaan. Nah, sehingga ketika halayak banyak itu ketagihan dalam suatu program acara, menonton suatu program acara, maka ia akan merasa sayang ataupun sedih saat akan melewatkan program acara kesayangannya, sehingga ia akan menonton program acara tersebut secara terus-menerus. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada control of audience law atau mengontrol aliran halayak atau audiens. Nah, jadi dari satu acara ke acara lainnya itu kan ada perpindahan, tentunya ada jeda. Nah, dari perpindahan tersebut dari satu acara ke acara lainnya tersebut, kita harus mengontrol aliran halayak atau audiensnya. Nah, misalkan di suatu program A nih, program A tuh dari jam 9 sampai jam 10 itu
halayaknya udah banyak, audiensnya banyak, yang nontonnya banyak lah intinya. Tapi pada saat pindah program ke program B dari jam 11 sampai jam 12 itu acaranya menurun. Nah, di situ kita harus membuat suatu program di mana dari program A ke program B dan perpindahan tersebut itu halayak atau audiens itu jumlahnya tetap atau bahkan justru bisa bertambah. Misalkan dari program A ke program B ada channel yang lain nih di TV sebelah. Nah, program dari TV sebelah itu kemudian beralih ke acara kita. Nah, dari situlah kita harus bisa mengontrol jumlah aliran audiens atau halayak di program siaran televisi kita tersebut. Lalu yang keempat ada conservation of program research atau pemeliharaan sumber daya program. Nah, yang dimaksud di sini adalah acara yang ditayangkan secara terus-menerus dan berlangsung waktu lama walaupun dengan jumlah halayak yang besar dan banyak sekalipun itu akan lama-kelamaan orang akan bosan, akan jenuh dengan acara yang ditayangkan tersebut. Nah, di sini gunanya tim kreatif ataupun oleh stasiun televisi itu dituntut untuk kreatif dan inovatif, di mana acara yang ditayangkan secara terus-menerus tersebut dengan jumlah episode yang banyak, dengan penonton yang banyak itu harus dibuat semenarik dan seinovatif mungkin, sekreatif mungkin agar penonton atau halayak atau audiens yang sudah menonton acara tersebut yang banyak itu jumlahnya itu tetap atau bahkan justru bertambah sehingga acara tersebut jangan sampai terkesan monoton ataupun menimbulkan rasa jenuh dan bosan dari para audiens sehingga audiens akan tetap terus-menerus menonton acara tersebut walaupun acara tersebut berlangsung lama dan dilakukan secara terus-menerus misalkan jam 5 sampai jam 6 setiap hari. Maka disitulah stasiun televisi dituntut untuk membuat suatu acara yang menarik agar penonton tidak bosan dan jenuh dengan acara yang akan ditampilkan tersebut. Lalu yang kelima ada breadth of appeal atau daya tarik yang luas. Nah, di sini jadi suatu program acara itu ditunjukkan kepada halayak yang luas dan banyak. Itu berarti harus bisa merangkul semua kalangan, baik secara teknis maupun secara sosial. Untuk itulah stasiun televisi dituntut untuk kreatif dan inovatif. Selain itu, stasiun televisi juga dituntut untuk bisa menciptakan suatu tayangan atau program yang memang ditujukan pada halayak luas. Namun itu balik lagi kepada organisasi televisi itu sendiri ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh stasiun televisi itu sendiri. Sekian dari saya, apabila ada banyak kesalahan atau banyak kekurangan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga komen. Terima kasih.